close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuka sebuah sesi belajar bersama bertajuk Hayen Class, sebuah kelas bersama saya Eli Kurnawati. Insyaallah kelas ini akan saya buka sebanyak 14 kali pertemuan. Kalau dikonversi dalam perkuliahan, pelaksanaannya berlangsung selama 1 semester. Jadi selama 1 semester ke depan, insya Allah kita akan belajar bersama terkait mata pelajaran, yaitu interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk lebih mengenal sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, karena tak kenal, maka kita kenalan dulu di awal. Nah, sebagai seorang dosen pengajar, berikut ini adalah profil diri saya. Nama lengkap saya Eli Kurnawati. Untuk gelarnya Eskom-nya saya peroleh dari STIMIK Amikom Purwokerto yang saat ini lebih dikenal dengan nama Universitas Amikom Purwokerto. Dan untuk gelar S2-nya Mkom, gelarnya saya dapat dari STIMIK Amikom Yogyakarta, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Universitas Amikom Yogyakarta. Saya juga pernah, alhamdulillah, berkesempatan untuk mendapatkan program scholarship dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Waktu itu saya dapat di kampus Auckland University of Technology di New Zealand. Itu berupa program short course. Kemudian untuk karirnya, saya mengajar di beberapa lokasi, di antaranya di SMK, khususnya untuk jurusan multimedia. Kemudian saya juga menjadi pengajar di Magistra Utama, dan saya adalah dosen di Universitas Amikom Purwokerto dan mengajar pula di Institut Telkom Purwokerto. Kemudian untuk karir lainnya, saya ada beberapa kegiatan, diantaranya wirausaha dan beberapa portofolio. Untuk kontak bisa dilihat ada yang tertera di layar monitor. Nah, ini beberapa portofolio saya. Lingkupnya masih di lingkup teknik informatika ya, atau teknologi informasi. Saya juga menjadi beberapa, ada juri juga, kemudian digital content creator. Dulu saya pernah juga di luar Jawa, yaitu di Bali, dan saya juga menjadi seorang penulis buku. Untuk mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah desain dan pemrograman web, kemudian interaksi manusia dan komputer, pengantar informatika, dasar multimedia interaktif, visualisasi 3D dan pemodelan animasi dan 3 dimensi. Untuk riwayat mengajar saya di tingkat perguruan tinggi, ini saya update per September 2020, itu bisa dicek di
pddikti.kemdikbud.go.id. Di situ ada data dosen untuk data saya. Kemudian untuk datanya ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan, riwayat mengajar saya, mata kuliah yang pernah saya ampu. Ini saya jadi dosen semenjak 2016. Ini diawali di STIMIK Amikom Purwokerto, saat itu juga di ST3 Telkom Purwokerto, atau yang saat ini sudah berganti bentuk menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ini lanjutannya, ini kelasnya. Untuk buku, saya membuat beberapa buku. Ini ada buku antologi bersama teman-teman. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa ke New Zealand. Ini beberapa inspirasi yang bisa kami share di sebuah buku agar cerita atau pengalaman tersebut lebih mudah dibagikan ke khalayak. Untuk kegiatan dan prestasi penghargaan, Tridharma sebagai kewajiban dosen pada umumnya, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Selanjutnya pernah menjadi peraih beasiswa short course di Auckland University of Technology New Zealand, itu Selandia Baru. Kemudian pernah juga menjadi dosen LB terbaik ketiga di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, itu tahun 2019. Baik, mungkin itu perkenalan dari saya intinya masih butuh banyak belajar. Saya senang belajar, saya senang berbagi pengalaman, dan saya senang juga untuk melakukan pengembangan diri. Oke, baik, selanjutnya kita mulai ke pengantar dan kontrak perkuliahan. Nah, untuk deskripsi mata kuliah kali ini saya akan membawakan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana interaksi manusia komputer serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahap-tahap dan proses perancangan antar muka pengguna atau user interface UI, serta tren-tren desain UI yang terkini, atau lebih mudah disebut UI ya, UI. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu merancang menggunakan model perancangan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip perancangan interface yang benar. Mahasiswa diharapkan mampu mendesain GUI atau web UI, dan membuat suatu sistem yang mudah dalam pemakaian. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang proses desain interaksi. Mahasiswa dapat menerapkan konsep IMK dalam pengembangan antar muka pengguna yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif. Untuk metode pembelajarannya sendiri ada beberapa. Pertama adalah Student Centered Learning atau SCL, kemudian ada presentasi, kemudian diskusi, dan e-learning. Rencana pembelajaran semester kita rencanakan ada 14 kali pertemuan. Untuk penilaian itu setelah 7 pertemuan. Di pertemuan pertama, topiknya membahas tentang pengantar IMK, selanjutnya kedua, manusia dalam IMK, ketiga, komputer teknologi dalam IMK, kemudian piranti interaktif, aspek ergonomi,
ragam dialog, perancangan antarmuka. Selanjutnya di situ dilakukan penilaian UTS, dilanjutkan pertemuan setelah UTS, bahasan ke-8 yaitu paradigma dan prinsip usability, kemudian desain dan notasi dialog. Ke-10 ada teknik evaluasi, 11 ada pengantar UI and UX, kemudian 12 UI website, 13 mendesain UI, dan 14 evaluasi. Dan di akhir pertemuan ada UAS, penilaian UAS. Ya, untuk buku referensinya ini ada beberapa, dan doakan saya semoga buku saya menyusul sebagai referensi untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk kontrak perkuliahan, pertama, aturan umum sesuai dengan ketentuan kampus. Ini berlaku general. Kemudian untuk kedua, aturan khusus perkuliahan mata kuliah. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal. Kemudian perkuliahan diawali dengan berdoa. Jika dosen belum hadir lebih dari 20 menit dari jadwal, segera hubungi dosen yang bersangkutan karena barangkali masih di kelas sebelumnya atau sedang ada keperluan yang belum terselesaikan. Kemudian mahasiswa melakukan presensi sesuai arahan dosen. Jika sudah dilakukan presensi, mahasiswa yang terlambat tidak boleh meminta presensi kehadiran. Mahasiswa antusias dan kondusif selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Mahasiswa mengerjakan tugas tepat waktu. Apabila ada yang ingin dikomunikasikan dengan dosen di luar waktu pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diperbolehkan menghubungi dosen dengan bahasa yang santun, padat, dan jelas keperluannya, dengan terlebih dahulu menyebutkan identitas, name, nama, kelas, dan mata kuliah. Kenapa di sini saya tekankan untuk identitas? Karena bisa jadi saya tidak cuma mengajar di satu kelas, atau tidak cuma mengajar di satu lokasi. Jadi diharapkan dengan lengkap. Selanjutnya, untuk hal lain yang belum tercantum, menyusul diatur kemudian. Untuk komponen nilai, ini ada 2 garis besar. Pertama, nilai evaluasi hasil belajar meliputi UTS, UAS, dan presensi keaktifan. Ini bobotnya standarnya 60%. Kemudian untuk nilai portofolio itu ada 40%. Tugasnya nilai portofolio dibagi 2, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Jadi total ada 60 plus 40 jadi 100%. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian ini dimulai dari rentang A. Ini sekian nilainya, 80 sampai 100 dapat A, 75 sampai kurang dari 80 B plus, kemudian turun lagi B, C plus, C, D, dan E. Kontrak penilaian. Untuk penilaian itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu presensi, ini termasuk keaktifan juga. Kemudian ada tugas. Tugas bisa saja individu atau kelompok. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, untuk kesepakatannya nanti bisa didiskusikan secara musyawarah dengan anggota kelas. Ya. Lanjut. Nah, tadi kurang lebih pengantar tentang kelas. Selanjutnya kelas mata kuliah. Selanjutnya yang ini adalah masuk ke materi. Pengantar interaksi manusia dan komputer. Ini baru masuk chapter 1. Bahasanya adalah pengantar IMK. Topiknya ini, capaiannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep IMK. Kemudian kedua, mampu menjelaskan pengertian IMK dan tujuan IMK.
Ketiga, mampu menjelaskan bidang ilmu yang terkait dengan IMK. Keempat, mampu menjelaskan komponen IMK dan contoh penerapan di berbagai bidang kehidupan. Pokok bahasan materinya, pertama, perkembangan komputer dan user interface. Kemudian pengertian dan tujuan IMK. IMK sebagai bidang interdisipliner, dan terakhir komponen IMK. Pendahuluan. IMK ini istilahnya ya, interaksi manusia dan komputer, bisa disingkat IMK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Human Computer Interaction atau HCI. Kemudian istilah lain ada Man Machine Interaction MMI, Computer and Human Interaction CHI, Human Machine Interaction HMI. Prinsip kerja sistem komputer. Ada 3 tahap. Pertama adalah input. Input bisa berupa angka, karakter, gambar, suara, dan lain-lain, termasuk video. Kemudian dari inputan ini, kemudian masuk ke tahap proses. Nah, di sini pemproses. Kemudian dari proses ini tercipta sebuah output. Outputnya bisa berupa angka, karakter, gambar, suara, dan lain-lain, atau kombinasinya. Nah, dari input, proses, sampai dengan output ini terjadilah interaksi manusia dan komputer. Untuk sejarah perkembangan IMK, tahun 1950 komputer itu mulai dikomersilkan. Selanjutnya di 1970 ini komputernya PC, masih dalam bentuk yang zaman saat itu ya. Nah, kemudian berkembang lagi 1980 sampai 1999. Nah, di sini sudah mulai diperhatikan bagaimana tentang manusia itu berinteraksi, kebutuhannya apa saja. Nah, itu sudah lebih disesuaikan, termasuk faktor ergonomi, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2000 sampai sekarang, perkembangan yang terkini ya sudah berkembang ke arah GUI dan web. Nah, di sini unsur portable ya atau mobile sudah lebih familiar, sangat berbeda di era-era yang sebelumnya. Oke, itu sejarah perkembangan IMK dari tahun ke tahun secara singkat. Nah, kemudian apa pengertian dari IMK itu sendiri? Terdapat beberapa pengertian, ini bisa saya bacakan. Sekumpulan proses dialog dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. IMK adalah suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena di sekitar manusia itu sendiri. IMK merupakan disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Tujuan IMK, dari semua tujuan, intinya IMK itu mendukung agar sistem yang dipakai itu lebih baik dari kegunaan, ya, keamanan, fungsional, dan lain sebagainya. Dan terutama meningkatkan interaksi antara manusia dengan sistem komputer itu sendiri. Itu tujuannya. Kemudian untuk komponennya itu dibagi 3. Ada manusia. Di sini manusia sebagai pengguna sistem dan subjek manajemen sistem komputer. Kemudian komputer itu sendiri sebagai objek. Kalau tadi manusia itu subjek ya, subjek.
komputer ini sebagai objek, di mana sekaligus membantu pekerjaan si subjek, yaitu manusia tadi. Kemudian lingkungan kerja. Nah, dari lingkungan kerja ini kemudian dibuatlah konsep interface atau antarmuka sebagai jembatan antara subjek dan objek. Komunikasi antara subjek dan objek. Bidang ilmu terkait IMK. Nah, IMK karena dia sangat, jadi di setiap bidang ilmu ya, dia manusia untuk mengakses ilmu-ilmu tersebut, bidang-bidang tersebut membutuhkan sebuah interactivity ya, atau interaktivitas. Nah, interaktivitas itu, interaksi itu satu dengan yang lainnya itu berbeda cara penanganannya. Di antaranya ini ilmu komputer. Ilmu komputer itu berkaitan juga dengan psikologi ya, dengan psikologi, cara pandang dan lain sebagainya. Kemudian antropologi dan sosiologi, kemudian perancangan grafis dan tipografi, ini masih juga berhubungan. Teknik elektronika, ergonomik, linguistik, perancangan industri. Itu bidang-bidang yang terkait IMK. Nah, di mana itu hubungannya ya? Karena tiap bidang ilmu itu membutuhkan interaktivitas ya, tadi seperti yang saya bilang. Contohnya ini, teknik elektronika membantu untuk mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana status sebuah komputer, misal ya, nah kita kan harus misal mau menginputkan data itu contohnya seperti kita mengetikkan huruf ya di keyboard. Nah, itu bagaimana keyboard itu nantinya disesuaikan mulai dari bentuk, warna ya, posisi dan lain sebagainya. Untuk pengaturan tata letak huruf sendiri itu juga memiliki fungsi. Itu misal di model QWERTY, kenapa huruf A di sebelahnya S, Q di sebelahnya W dan lain sebagainya. Itu sudah berdasarkan riset ya. Jadi misal untuk yang bertangan kidal, nah lebih cocok yang keyboard yang seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika sebuah inputan sudah dimasukkan misal melalui keyboard tadi, nah itu butuh lagi bagaimana hasilnya. Nah, dibutuhkanlah monitor. Dari monitor itu nanti kita bisa mengetahui bagaimana interaktivitas setelah kita memasukkan karakter begitu. Nah, dari bidang elektronika berarti berhubungan juga dengan ilmu komputer. Jadi sudah dikatakan bahwa untuk mengaksesnya ya, untuk berkomunikasi melalui komputer juga membutuhkan IMK ya, itu dan lain sebagainya. Kemudian penerapan IMK itu ada di banyak bidang. Contohnya adalah pengendalian proses. Nah, panel kendali mesin otomasi pabrik misalnya. Jadi ketika kita mungkin bekerja di sebuah perusahaan otomasi pabrik, misal pembuatan spare part motor atau mobil. Nah, untuk membuat sebuah produk ya, kita biasanya seorang operator itu sudah disediakan panel-panel untuk mengoperasikan produksi. Jadi misal tinggal pencet-pencet saja, nanti ada juga monitor ya untuk mengetahui bagaimana
inputan yang sudah kita masukkan begitu. Nanti diproses dan dilaksanakan oleh mesin-mesin otomasi tadi ya. Kemudian penerbangan, misal panel mesin pesawat terbang. Nah, itu kan ada setir ya, ada panel, ada monitor dan lain sebagainya. Misal kalau setirnya kalau di pesawat itu modelnya seperti tuas ya, ditarik. Nah, ditarik bisa saja artinya itu naik gitu ya, atau ketika tuasnya didorong nanti dia lebih melandai gitu dan lain sebagainya. Kemudian di bidang perkantoran ada penerapan komputer. Oke, saya percepat. Kemudian komunikasi, interaksi dengan handphone. Nah, ini sering sekali kita laksanakan ya, dan lain sebagainya. Sampai dengan bisnis ya, bidang bisnis, sistem pembayaran. Contohnya adalah ATM ya. Di bidang bisnis, ketika kita bertransaksi, kita butuh ke ATM ya, misal biar tidak antri dan lain sebagainya. Nah, di ATM tersebut kita melakukan interaksi, misal transfer, pencet yang sebelah sini, tombol sebelah sini ya, mengecek saldo dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya konklusi atau kesimpulan. Nah, dari sekian pemaparan tadi terdapat beberapa kesimpulan. Nah, saya tarik beberapa kesimpulan tersebut. Di antaranya adalah 1. Perkembangan komputer dan user interface berubah karena menyesuaikan pengaruh bagaimana cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Nah, jadi teknologi mau tidak mau itu berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia ya. Dulu mungkin PC bentuknya ya masih kotak dan sangat besar begitu ya. Saya pernah lihat di RRI Purwokerto itu komputer model lama sekali, itu bentuknya hampir satu lemari kayak gitu, dan untuk mengoperasikannya juga ribet ya. Nah, kemudian berkembang manusia ingin lebih cepat ya, lebih ringan juga, akhirnya berkembanglah sampai dengan menjadi komputer yang lebih simple, jadi laptop, menjadi notebook dan lain sebagainya ya, tablet, terus smartphone ya, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua, IMK merupakan sekumpulan proses dialog dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Tujuan IMK membuat sistem yang lebih baik dan meningkatkan interaksi antara manusia dengan sistem komputer. IMK sebagai bidang interdisipliner karena dalam setiap bidang diperlukan proses interaksi untuk dapat mengakses masing-masing fungsi. Kemudian komponen IMK itu ada 3, yaitu manusia, komputer, dan lingkungan kerja itu sendiri. Baik, apabila ada yang ditanyakan ya atau yang didiskusikan, nanti bisa kita berdiskusi, atau bisa langsung nanti saya buka kelas di Classroom untuk kita bisa berdiskusi ya. Materinya sementara pengenalan basic mengenai IMK ya, saya rasa cukup sampai di sini. Saya dukung Anda dengan doa-doa baik ya untuk khilaf-khilafnya ya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Semoga bermanfaat. Saya dukung Anda dengan doa-doa baik. Doakan pula saya dengan doa-doa yang baik. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.